apa penyebab volume cucai hijau itu tipis dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, seperti ini untuk sobat-sobat semua. Volume tipis pada cucai hijau itu ada dua penyebab ya, ada dua penyebab atau dua hal. Yang pertama yaitu volume tipis dari katuranggan bawaan, itu yang pertama. Dan untuk yang kedua yaitu volume tipis akibat oleh sesuatu problem yang akan Om Bro bahas pada video tip ini. Dan nanti Om Bro juga akan memberikan solusi agar volume yang tipis itu bisa kembali normal, tetapi itu khusus cucai hijau yang mengalami trouble ya. Kalau untuk katurangan volume tipis itu yang dari sananya itu memang susah dirubah, karena volume segitu ya segitu ya, seperti ini. Kita masuk pada ulasan yang pertama, yaitu tentang volume tipis pada cucai hijau berdasarkan katurangan atau keturunan dari nenek moyang cucai hijau itu sendiri. Nah, pada cucai hijau yang mengalami suara tipis dan tipisnya itu berdasarkan katurangan atau memang asli tipis dari bawaan, itu sangat susah untuk dinaikkan volumenya. Karena apa? Volume segitu ya tetaplah segitu. Karena memang naluri atau kelahiran cucai hijau itu dibekali dengan volume yang seperti itu. Jadi untuk mencari volume yang bagus ya, seharusnya Anda sebelum membeli bahan itu mendengarkan dulu suara cucai hijau itu, atau mencari berdasarkan sugesti paruh, sugesti hidung, sugesti kepala, juga sugesti kerongkongan. Itu bisa menjadikan 90% Anda akan mendapatkan suara cucai hijau yang standar atau suara cucai hijau yang volumenya itu cetar membahana. Itu ya. Jadi yang pertama, pada cucai hijau yang volume tipis bawaan itu sangat susah untuk dinaikkan ya, sangat susah untuk dinaikkan karena memang bawaannya segitu. Kalau cempreng ya tetap cempreng ya, susah untuk dibuat merdu, meskipun pakai gurah dan lainnya tetaplah cempreng karena memang volumenya seperti itu. Terus yang kedua, masuk yang kedua ya. Yang kedua yaitu cucai hijau volume tipis karena trouble atau problem ini disebabkan oleh yang pertama faktor lelah karena sering digenjot untuk lomba, itu yang pertama. Terus untuk faktor yang kedua yaitu akibat siklus alam atau siklus kawin alam cucai hijau itu sendiri yang mengakibatkan cucai hijau itu menjadi kelebihan emosi atau kelebihan birahi sehingga akan menurunkan volume cucai hijau itu sendiri. Jadi untuk kasus yang kedua ini yaitu menurunnya volume gara-gara problem atau trouble yang disebabkan oleh kelelahan serta faktor naiknya emosi dan birahi secara tinggi yang mengakibatkan over emosi atau kelebihan emosi gitu. Nah, cara supaya cucai hijau nantinya normal, volumenya juga enak didengar, stabil, kenceng ya, berkicau di sini 100 meter entah 50 meter itu kedengeran itu. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, jadi untuk yang pertama itu tadi ya, yang pertama itu solusinya memang Om Bro belum bisa ya, karena volume bawaan memang tidak bisa dirubah ya gitu. Tapi untuk yang kedua Om Bro punya solusi yang jitu. Solusi yang jitu ini akan mengembalikan perform atau volume cucai hijau yang tipis karena kelelahan serta efek dari kelebihan emosi itu tadi. Yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu melakukan terapi ya, terapi pengembunan dan pengumbaran. Ini khusus pada cucai hijau yang sering dilombakan. Kenapa harus diumbar ya? Karena dengan diumbar perform cucai hijau itu akan semakin fit. Meskipun dia lelah, volume menurun, kalau kita memberikan umbaran itu akan membuat cucai hijau itu menjadi fit kembali ya. Di situ di umbaran kita sediakan makanan yang dibutuhkan serta cepuk minum yang terbiasa untuk minum serta bak mandi yang besar untuk mandi. Jadi pengumbaran untuk menaikkan kembali volume itu bisa Anda lakukan setiap hari ya. Pengumbaran dari jam 6 sampai jam 6 sore, 6 pagi 6 sore. Untuk malamnya ambil masukkan ke sangkar harian itu. Sampai berapa lama itu nanti volume akan stabil. Untuk kestabilan volume itu nanti akan terlihat atau cucai hijau itu akan memberikan kode. Kalau volumenya semakin tinggi itu berarti sukses Anda memberikan terapi. Itu untuk yang pertama ya. Dan untuk yang kedua problem karena tingginya emosi dan birahi yang menyebabkan kelebihan emosi itu membuat cucai hijau itu volume yang tadinya kencang dia akan lirih atau sedikit gitu. Itu untuk penurunan ya, penurunan birahi ini sangat efektif. Bisa Anda mandikan setiap pagi hari Anda mandikan ya. Kalau dimandikan dengan semprot itu mungkin terlalu riskan, cobalah Anda masukkan ke sangkar karamba. Meskipun nanti di sangkar karamba dia enggan untuk mandi, cobalah disemprot pakai embun.
ya, semprot jas tapi dengan model embun ya, yang sangat tipis itu tuh. Nantinya bulu-bulu itu akan basah meskipun nanti dia tidak mandi. Dengan adanya apa itu air di dalam karamba itu semakin hari semakin lama akan menurunkan overbirahi gitu. Itu untuk penanganan yang kedua. Terus bagaimana cara kita menstabilkan emosi dan birahi itu stabil supaya volume tetap stabil? Nah, ini yang harus kita bahas dan akan kasih bocoran untuk Anda semua ya, untuk mempercepat apa itu volume itu stabil. Yang pertama itu pada burung yang dilombakan ya, karena tadi lelah itu supaya cepat stabil, cobalah harian Anda memberikan yang namanya ulat Hongkong ya. Kenapa harus ulat Hongkong ya? Karena ulat Hongkong itu di samping tinggi akan protein, dia juga akan mempercepat cucai hijau itu nanti buka suara atau buka paruh ya. Dan untuk lebih cepat lagi, ulat Hongkongnya itu pilihlah yang warna putih dan dibaluri dengan minyak ikan ya. Ulat Hongkong itu sudah banyak lemak, ditambah minyak ikan, apa tidak kegemukan? Sama sekali tidak apabila Anda memberikan terapi dibarengi dengan umbaran yang sudah Om Bro sampaikan di depan itu tadi. Jadi untuk pemberian EF-nya ya berikan aja di sangkar umbaran itu. Misalkan pagi dimasukkan ke umbaran, jam 7 kita mau berangkat kerja ya, jam 7 itu kasih aja di situ ya. Di situ dikasih EF, jangkrik sama tambahan ulat Hongkong, dan di situ sudah dilumuri dengan yang namanya minyak ikan. Itu akan cepat sekali untuk menaikkan volume yang tadinya tipis akan kembali normal atau lantang kembali. Itu untuk yang pertama ya, pada cucai hijau kelelahan yang kita terapi dengan umbaran. Terus yang kedua, pada cucai hijau yang volume menipis gara-gara overbirahi itu tadi ya. Setelah overbirahi itu ya, setelah Anda sering memandikan ya, pagi-pagi sekali ya, dimandikan jam 6 pagi, dimandikan di umbaran atau di karamba itu bisa. Itu setelah dimandikan, kasihlah EF itu ulat Hongkong dan jangkrik yang sudah dilumuri dengan minyak ikan. Apakah nanti tidak kegemukan? Sama sekali tidak, karena ini fungsinya untuk terapi. Jadi untuk ideal masing-masing pemberian ulat Hongkong, baik yang ada di umbaran tadi ataupun yang diterapi karena overbirahi berlebih itu, yang maksimal itu berikan rutin pagi hari 2 ekor. Pilih yang warna putih ya, sambil diberikan EF jangkrik. Misalkan jangkriknya pagi 4, sore 4, pangkaslah menjadi pagi 3, sore 3, dan ulat Hongkongnya cukup diberikan pada pagi hari saja sebanyak 2 ekor atau 3 ekor. Pilih ulat Hongkong yang gemuk-gemuk yang gemuk warnanya putih, itu cepat sekali untuk menaikkan volume cucai hijau yang tadinya turun. Apakah itu nantinya cucai hijau tidak akan semakin parah atau kelebihan emosi atau birahinya? Sama sekali tidak, karena kita menjalankan EF ulat Hongkong itu tadi dengan dibarengi dengan terapi. Beda kalau kita tidak mengimbangi dengan terapi, itu efeknya akan membuat burung tambah gemuk dan nantinya juga akan lamban untuk menaikkan volume suaranya. Jadi saat kita memberikan EF yang Om Bro rekomendasikan, barengi dengan terapi yang sudah Om Bro sarankan ya gitu. Jadi agar tidak gatal paham, supaya volume itu benar-benar terasa tembus. Nah, jadi pada intinya sampai berapa terapi ini akan terakhir dan berapa lama, itu sama sekali tidak ada takaran waktu ya. Nanti cucai hijau itu akan memberikan sinyal atau kode sendiri kalau dia sudah benar-benar mencapai titik puncak volume ya, dengan cara dia berkicau. Semakin lama akan semakin tinggi, dan setelah tinggi itulah puncak power dari cucai hijau milik kita.